Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan atas Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan dayahnya pada kita bersama. Dan salawat barengan salam tidak lupa kita kirimkan yaitu buat junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 berkesempatan untuk memaparkan materi kami yaitu tentang pembinaan kondisi fisik khususnya pada komponen kekuatan yang akan dipaparkan nanti oleh kelompok 1 yaitu pertama saya sendiri Niko Fadila Rahman dan akan dilanjutkan nantinya oleh rekan saya yaitu Nadia. Baik, kita langsung saja masuk pada pembahasan materinya, yaitu yang pertama adalah tentang pembahasan pembinaan kondisi fisik. Baiklah, untuk materi pertama kita masuk pada pembahasan mengenai pembinaan kondisi fisik. Yang pertama yaitu kita lihat dari segi pengertian. Dari segi pengertian, pembinaan berasal dari kata bina yang mendapat imbuhan P dan an sehingga menjadi kata pembinaan. Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Dilihat dari arti katanya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembinaan adalah proses, cara, perbuatan membina, pembaharuan, penyempurnaan, usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Kemudian menurut Simajunta, pembinaan adalah upaya pendidikan formal maupun non-formal yang dilakukan secara sadar, berencana, teratur, terarah, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan suatu dasar-dasar kepribadian yang seimbang, utuh, dan selaras. Kemudian memperkenalkan, menumbuhkan, dan membimbing pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat, kecerdasan, dan keinginan suatu serta kemampuan-kemampuan yang berkaitan dengan bakat. Untuk selanjutnya, atas kemauan sendiri, menambah, meningkatkan, dan mengembangkan dirinya, sesamanya atau lingkungannya ke arah tercapainya martabat atau mutu kemampuan manusiawi yang lebih optimal dan pribadi yang lebih mandiri. Selanjutnya kita lihat dari pengertian kondisi fisik. Yang pertama yaitu menurut Sajoto, kondisi fisik adalah suatu kesatuan yang utuh dari komponen-komponen yang tidak dapat dipisahkan begitu saja, baik peningkatan maupun pemeliharaannya. Ahli lain juga mengatakan kondisi fisik ditinjau dari segi faalnya adalah kemampuan seorang dapat diketahui sampai sejauh mana kemampuannya sebagai pendukung aktivitas menjalani olahraga. Oleh karena itu, seperti yang sama-sama kita ketahui ya, kondisi fisik itu merupakan suatu persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang atlet dalam meningkatkan dan mengembangkan prestasinya dalam olahraga yang optimal, sehingga segenap kondisi fisiknya harus dikembangkan dan ditingkatkan sesuai dengan ciri, karakteristik, dan kebutuhan masing-masing cabang olahraga. Dilihat dari pentingnya latihan kondisi fisik, hampir setiap dalam kegiatan manusia, baik kegiatan itu didominasi oleh kegiatan fisik maupun non-fisik, kondisi fisik seseorang akan sangat berperan sekali dalam kegiatan sehari-harinya. Di samping peran langsung dari keadaan fisik terhadap produktivitas kerja yang saat ini sudah semakin diyakini manfaatnya, masih banyak sisi lain dari penampilan fisik yang akan berpengaruh terhadap kegiatan kita sehari-hari. Misalnya saja, keadaan kondisi fisik juga akan mempengaruhi terhadap aspek-aspek kejiwaan yang berupa peningkatan motivasi kerja, semangat kerja, dan rasa percaya diri, ketelitian, dan mungkin banyak lainnya dari manfaat kondisi fisik. Kemudian secara psikologis, keadaan fisik juga sangat besar pengaruhnya dalam lingkungan kegiatan kita, terutama dalam hal
mungkin dalam hal bersosialisasi. Dari pengertian pembinaan dan kondisi fisik di atas, dapat kita lihat latihan kondisi fisik itu adalah proses memperkembangkan kemampuan aktivitas gerak jasmani yang dilakukan secara sistematis dan ditingkatkan secara progresif untuk mempertahankan atau meningkatkan derajat kebugaran jasmani agar tercapai kemampuan kerja fisik yang optimal. Dalam konteks yang lebih khusus, yaitu dalam kegiatan olahraga, maka kondisi fisik seseorang akan sangat mempengaruhi bahkan menentukan gerak penampilan seorang atlet. Karena kondisi fisik yang baik akan berpengaruh terhadap fungsi sistem organisme tubuh, di antaranya yaitu contohnya saja akan ada peningkatan dalam kemampuan sistem sirkulasi dan kerja jantung. Kemudian akan ada peningkatan dalam kekuatan, kelentukan, stamina, dan komponen kondisi fisik lainnya. Akan ada ekonomi gerak yang lebih baik pada waktu latihan. Kemudian akan ada pemulihan atau yang lebih cepat dalam organ-organ tubuh setelah latihan. Kemudian selanjutnya akan ada respon yang lebih cepat dari organisme tubuh kita apabila sewaktu-waktu respon demikian itu diperlukan. Selanjutnya di sini bisa kita lihat pembinaan atlet itu terlihat di sini ditunjukkan bahwa itu tuh tidak bisa instan. Harus dilakukan continue, berjenjang dan berkelanjutan sehingga baru bisa mencapai prestasi yang diinginkan, yang diimpikan. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembinaan olahraga. Di sini ada 5 poin, yaitu yang pertama tersedianya atlet potensial. Di sini kita bisa lihat ya, mungkin dari yang pertama ini yang lebih berpengaruh itu adalah faktor yang ada atau lebih pada atletnya. Yang kedua, tersedianya pelatih profesional dan dapat menerapkan iptek. Di sini mungkin yang berperan adalah lebih ke ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh pelatih yang profesional. Yang ketiga, tersedianya sarana dan prasarana kelengkapan olahraga yang mencukupi. Di sini cukup jelas ya. Yang keempat, adanya program yang berjenjang, berkelanjutan, ditunjang dengan adanya anggaran yang mencukupi dan hubungan yang baik antara semua pihak. Di situ dituliskan ada atlet, pelatih, pembina, pengurus, Pemprov, KONI, dan pemerintah. Pada poin ini semuanya terlihat ikut terlibat, yaitu baik itu atlet, pelatih, pembina, bagaimana manajemennya. Kemudian dari segi anggaran itu adalah tanggung jawab mungkin lebih ke pemerintahannya. Jadi pada poin ini mencakup semua keterlibatan pengurus-pengurus olahraga. Ke poin kelima yaitu perlu adanya tes dan pengukuran kondisi kesehatan, tes fisik dan psikologis atlet secara periodik. Selanjutnya kita masuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi fisik. Yang pertama ada faktor latihan. Latihan adalah proses yang sistematis dari berlatih atau bekerja yang dilakukan secara berulang-ulang dengan penambahan beban latihan atau pekerjaannya. Latihan yang dimaksud di sini adalah latihan fisik yang harus direncanakan dan dilakukan dengan baik sehingga dapat meningkatkan kesegaran jasmani dan kemampuan biomotorik yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu faktor istirahat. Tubuh manusia tersusun atas organ, jaringan, dan sel yang memiliki kemampuan yang terbatas. Seseorang tidak mampu bekerja terus-menerus sepanjang hari tanpa berhenti. Kelelahan adalah salah satu indikator keterbatasan fisik tubuh manusia. Untuk itu, istirahat adalah sangat diperlukan agar tubuh memiliki kesempatan untuk melakukan recovery sehingga dapat melakukan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari dengan lebih baik, dengan nyaman. Yang selanjutnya adalah kebiasaan hidup sehat.
Kebiasaan hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari dijaga dengan baik, apalagi dalam kehidupan olahraga. Dengan demikian, manusia akan terhindar dari penyakit, dan kebiasaan hidup sehat dapat dilakukan dengan cara menjaga kebersihan lingkungan, kebersihan pribadi, kebersihan makanan, dari makanan-makanan yang tidak higienis, dan makanan harus mengandung gizi yang seimbang. Selanjutnya, faktor lingkungan. Lingkungan dapat diartikan tempat di mana seseorang tinggal dalam waktu yang cukup lama. Lingkungan ini meliputi lingkungan fisik dan lingkungan sosial ekonomi. Hal ini dapat dimulai dari lingkungan pergaulan, lingkungan pekerjaan, lingkungan daerah, tempat tinggal, dan sebagainya. Dengan demikian, manusia harus bisa mengantisipasi dan menjaga lingkungannya dengan baik supaya dapat terhindar dari berbagai penyakit. Selanjutnya yaitu faktor makanan dan gizi. Pengaturan makanan yang tepat sesuai dengan cabang olahraga akan menunjang penampilan seseorang atlet. Seorang olahragawan memerlukan makanan sehari-hari yang di dalamnya mengandung zat-zat gizi dalam jumlah yang cukup, tetapi harus diperhatikan komposisi makanannya. Pada dasarnya, pengaturan gizi untuk atlet adalah sama dengan pengaturan gizi untuk masyarakat yang bukan atlet, di mana perlu diperhatikan keseimbangan antara energi yang diperoleh dari makanan dan minuman dengan energi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk metabolisme, kerja tubuh dalam menyediakan tenaga pada waktu istirahat, latihan, dan pada waktu pertandingan. Dalam melakukan pembinaan kondisi fisik, prinsip latihan merupakan hal-hal yang harus ditaati, dilakukan atau dihindari agar tujuan latihan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Prinsip-prinsip latihan memiliki peran penting terhadap aspek psikologis seorang olahragawan. Dengan memahami prinsip-prinsip latihan akan mendukung supaya dalam peningkatan kualitas latihan. Selain itu, akan menghindarkan olahragawan dari rasa sakit dan timbulnya cedera selama dalam proses latihan. Dalam mempelajari dan menerapkan prinsip-prinsip latihan ini, harus hati-hati serta melakukan dengan memerlukan ketelitian, ketepatan dalam menyusun dan dalam pelaksanaan. Beberapa prinsip-prinsip latihan yang seharusnya dapat dilaksanakan sebagai pedoman agar tujuan latihan tercapai antara lain prinsip kesiapan individual, adaptasi, beban lebih, progresif, spesifik, variasi, pemanasan, pendinginan, kemudian latihan jangka panjang, prinsip berkebalikan, tidak berlebihan, dan sistematik. Pada tujuan latihan, prinsip kesiapan harus sesuai dengan materi, dosis latihan, dan usia olahragawan. Pada prinsip individu, setiap olahragawan akan berbeda dengan merespon beban latihan, sehingga beban latihan setiap orang tidak dapat disamakan. Faktor yang menyebabkan perbedaan kemampuan seseorang dalam merespon beban latihan antara lain adalah faktor keturunan, kematangan, gizi, waktu istirahat dan tidur, kebugaran, lingkungan, sakit, cedera, dan motivasi. Pada prinsip adaptasi, organ tubuh manusia cenderung selalu mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungannya, sehingga kemampuan manusia dapat dipengaruhi dan ditingkatkan melalui latihan. Latihan menyebabkan terjadinya proses adaptasi pada organ tubuh, sehingga tingkat kecepatan tubuh olahragawan mengadaptasi sebuah beban latihan tergantung dari usia latihan, kualitas kebugaran otot, dan kebugaran energi, dan kualitas latihannya. Selanjutnya kita masuk pada komponen-komponen kondisi fisik. Secara umum, komponen kondisi fisik dasar cabang-cabang olahraga tidaklah berbeda. Tiap-tiap komponen ini akan selalu ada kaitannya untuk membentuk suatu kondisi fisik yang lebih berkualitas sesuai dengan tuntutan kebutuhannya. Di sini menurut Sajoto ada 10 komponen kondisi fisik. Yang pertama yaitu kekuatan.
merupakan komponen fisik seseorang tentang kemampuannya dalam mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja. Yang selanjutnya daya tahan adalah daya tahan otot, yaitu kemampuan seseorang untuk mempergunakan ototnya untuk berkontraksi secara terus-menerus dalam waktu yang relatif lama dengan beban tertentu. Yang selanjutnya daya ledak otot, kemampuan seseorang untuk mempergunakan kemampuan maksimal yang dikerahkan dalam waktu sependek-pendeknya. Kecepatan adalah kemampuan seseorang dalam mengerjakan gerakan berkesinambungan dalam bentuk yang sama dalam waktu sesingkat-singkatnya. Daya lentur atau flexibility adalah seseorang dalam penyesuaian diri dalam aktivitas dengan penguluran tubuh yang luas. Yang keenam adalah kelincahan, adalah kemampuan seseorang mengubah posisi di area tertentu. Yang ketujuh, koordinasi, adalah kemampuan seseorang menginteraksikan bermacam-macam gerakan yang berbeda dalam pola gerakan tunggal secara efektif. Yang kedelapan adalah keseimbangan, merupakan kemampuan seseorang mengendalikan organ-organ saraf otot, seperti dalam mencapai keseimbangan sewaktu seseorang sedang berjalan dan kemudian terganggu, misalnya tergelincir dan lain-lain. Yang kesembilan, ketepatan, adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan gerakan-gerakan bebas terhadap suatu sasaran. Yang ke-10 adalah reaksi, merupakan kemampuan seseorang untuk segera bertindak secepat-cepatnya dalam menghadapi rangsangan yang timbul lewat indera, syarat ataupun feeling lainnya. Itu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kemudian pada materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Nadia. Kepada Nadia, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pembinaan kekuatan dalam kondisi fisik. Kekuatan atau sering kita sebut strength, yaitu suatu kemampuan kondisi fisik manusia yang diperlukan dalam peningkatan prestasi belajar gerak. Kekuatan merupakan salah satu unsur kondisi fisik yang sangat penting dalam berolahraga karena dapat membantu meningkatkan komponen-komponen seperti kecepatan, kelincahan, dan ketepatan. Menurut Pate, menyatakan bahwa kekuatan diartikan sebagai tenaga yang dipakai untuk mengubah keadaan gerak atau bentuk suatu benda. Dan menurut Harsono, mengartikan kekuatan sebagai energi untuk melawan suatu tahanan atau kemampuan untuk membangkitkan tegangan atau tension. Dengan demikian, kekuatan adalah kemampuan yang sangat erat hubungannya dengan adanya proses kontraksi otot. Kekuatan berarti kemampuan untuk mengeluarkan tenaga secara maksimal dalam satu usaha. Kemampuan juga diartikan terjadinya kontraksi otot pada manusia. Menurut Thomas, menyatakan bahwa kontraksi otot manusia terdapat 3 jenis, yaitu statis, konsentris, dan eksentris. Latihan kekuatan cepat yang khusus dapat juga diberikan paralel atau bersamaan dengan latihan-latihan untuk meningkatkan kekuatan maksimal. Semua pengendalian latihan kekuatan selain menuntut latihan kekuatan yang khusus juga membutuhkan latihan pelengkap. Di bagian pertama itu ada daya tahan dasar, yaitu dari faal yang dimaksud adalah penyediaan energi aerob dan anaerob. Selanjutnya itu latihan kelentukan atau peregangan otot. Untuk cabang olahraga yang dominan kecepatan sangat membutuhkan latihan kekuatan. Akan tetapi tidak serta-merta kekuatan itu dilatihkan begitu saja tanpa menempuh parameter dan alur periodisasi yang sesuai. Adapun dalam periodisasi latihan strength terdiri pertama itu ada fase adaptasi anatomi, yang kedua itu fase maksimum strength,
Yang ketiga itu fase conversation, yang keempat itu fase maintenance, yang kelima itu fase transisi. Fase pertama itu ada adaptasi anatomi. Di sini dijelaskan kekuatan umum adalah pondasi bagi seluruh program latihan kekuatan. Ini difokuskan pada tahap awal latihan dan ini disebut tahap adaptasi anatomis. Diberikan pada tahap persiapan. Untuk mencapai puncak latihan harus direncanakan dan dibuat periodisasi dengan membuat latihan secara bertahap-tahap sehingga mendorong kepada tingkat-tingkatan yang paling tinggi selama musim kompetisi. Latihan kekuatan harus didasarkan pada persyaratan fisiologis yang spesifik dari cabang olahraga dan harus mampu mengembangkan power dan daya tahan otot. Tujuan dari fase ini adalah untuk melibatkan sejumlah kelompok otot untuk mempersiapkan otot-otot, ligamen, tendon, dan persambungan atau persendian. Untuk mempertekan fase ini, latihan yang lebih lama. Latihan adalah upaya untuk meningkatkan kualitas fungsional organ-organ tubuh serta psikis pelakunya. Oleh sebab itu, latihan yang dilakukan harus disusun dan dilakukan secara tepat dan benar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Latihan dengan cara yang tidak tepat akan mempengaruhi perkembangan baik secara fisiologi dan psikologi. Mengingat pentingnya peningkatan pada setiap latihan, maka kedudukan latihan beban sangatlah strategis dalam upaya menyusun program latihan yang efektif. Latihan beban sebagai model latihan yang mampu menjadi acuan dalam setiap sesi latihan. Beban dapat diartikan dalam jumlah per kilogram atau dengan waktu serta yang lainnya, sehingga latihan pembebanan sangatlah penting dalam proses latihan itu sendiri. Peningkatan beban secara bertahap seperti yang diungkapkan oleh Bompa. Peningkatan beban latihan harus didasarkan pada frekuensi mingguan. Adapun model peningkatan beban latihan untuk microcycle yaitu pada low, medium, high, dan kembali ke medium. Peningkatan beban latihan ini ditujukan dalam waktu 4 minggu. Menurut Bechel dan Groves mengemukakan bahwa weight training atau latihan beban adalah latihan-latihan yang dilakukan terhadap penghalangan atau tahanan untuk meningkatkan kualitas kerja dari otot-otot sedang dilatih untuk meningkatkan kebugaran. Kemudian, Setiawan mengatakan bahwa weight training atau latihan beban merupakan metode latihan tahanan dengan menggunakan beban sebagai alat untuk meningkatkan kondisi fisik termasuk kesegaran jasmani dan kesehatan pada umumnya. Bila latihan beban dilakukan secara teratur dan disertai kebiasaan makanan yang baik, berbagai sistem tubuh akan berubah secara positif. Otot-otot akan menjadi kuat dan dapat memikul kerja yang lebih besar dan akan memperlihatkan berkurangnya rasa lelah dengan bertambahnya setiap masa latihan. Latihan akan menunjukkan gambaran tentang hal-hal yang berkaitan dengan karakteristik dari kontraksi otot tersebut pada tubuh. Pada dasarnya, kontraksi otot terjadi karena otot itu memendek, memanjang, atau tetap seperti dalam keadaan tidak berkontraksi. Fox mengemukakan bahwa tipe kontraksi otot dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu isotonik, yaitu otot memendek pada saat menjadi tegangan meningkat. Yang kedua itu isometrik atau statik, yaitu otot menegang tetapi tidak memanjang dan tidak berubah. Yang ketiga itu eksentrik, yaitu otot memanjang pada saat tegangan meningkat. Yang terakhir itu isokinetik, yaitu otot memendek pada saat terjadi tegangan melalui ruang gerak dalam kecepatan konstan. Kemudian menurut Bauer dan Fox terdapat 4 prinsip
dasar tentang latihan beban, yaitu yang pertama itu prinsip beban berlebih atau overload prinsip. Kekuatan otot akan lebih efektif bila diberikan beban sedikit di atas kemampuannya. Hal ini bertujuan untuk mengadaptasikan fungsional tubuh sehingga dapat meningkatkan kekuatan otot. Latihan yang menggunakan latihan beban di bawah atau di atas kemampuannya hanya akan menjaga kekuatan supaya tetap stabil, tetapi tidak akan meningkatkannya. Dengan prinsip beban berlebih ini, maka kelompok-kelompok otot akan berkembang kekuatannya secara efektif. Peningkatan beban yang dilakukan haruslah lebih berat dari latihan sebelumnya pada batas ambang rangsang kepekaannya. Sistem penerapan ini harus terus-menerus dilakukan. Istilah ini sering disebut dengan progressive overloading. Penerapan sistem overload jangan terlalu berat, yang diperkirakan tidak mungkin dapat diatasi oleh atletnya, sebab dapat merusak sistem faal tubuh. Dalam peningkatan beban terdapat beberapa variasi yang diperlukan. Nah, selanjutnya prinsip peningkatan secara bertahap. Bila atlet telah kuat, beban yang berat akan terasa ringan. Pembebanan terhadap otot yang bekerja harus ditambah secara bertahap selama pelaksanaan program latihan beban tersebut. Yang menjadi dasar kapan beban itu ditambah adalah dengan menghitung jumlah repetisi atau angkatan yang dapat dilakukan sebelum datangnya kelelahan. Sebagai contoh, pada atlet permulaan mengangkat beban itu 80 kilo sebanyak 8 kali. Setelah atlet dapat mengangkat beban tersebut sebanyak 8 kali tanpa mengalami kelelahan, yang berarti itulah saat yang tepat untuk menaikkan beban sampai atlet tersebut mengangkat 8 kali. Otot akan bekerja pada daerah sedikit di atas kemampuan, disebut dengan prinsip peningkatan secara bertahap. Nah, yang selanjutnya prinsip pengaturan latihan. Program latihan beban harus dibuat dengan baik agar kelompok otot besar dapat dilatih terlebih dahulu sebelum melatih kelompok otot kecil. Sebab kelompok kecil lebih cepat lelah dibanding dengan kelompok otot besar. Contoh, melatih kelompok otot tungkai dan pinggul terlebih dahulu sebelum melatih otot lengan. Membuat program latihan harus diatur agar otot yang sama tidak dilatih secara berturut-turut dengan dua jenis latihan yang berbeda. Hal ini dimaksud agar otot ada saat istirahat setelah melakukan aktivitas. Fox menyatakan bahwa petunjuk dari latihan beban adalah itu yang pertama, otot dapat diberi beban lebih sedikit di atas kemampuannya. Yang kedua, beban harus ditingkatkan secara bertahap selama program itu berlangsung. Yang ketiga, kelompok otot besar harus dilatih terlebih dahulu sebelum otot kecil atau sebaliknya. Dua jenis otot yang melibatkan kerja otot yang sama jangan dilakukan berurutan. Yang terakhir itu bentuk latihan beban harus disesuaikan dengan karakteristik cabang olahraga yang diharapkan dan harus melibatkan otot-otot yang diperlukan. Selanjutnya kita ada prinsip khususan, yaitu membuat program latihan beban harus didesain secara khusus, yaitu mengikuti pola keterampilan gerak yang spesifik agar pengembangan daya ledak otot akan diikuti dengan pola gerakan yang sudah mengarah pada keterampilan spesifik tersebut. Untuk mendapatkan hasil yang spesifik, program latihan beban harus disesuaikan dengan karakteristik cabang olahraga dan tujuan yang akan dicapai. Contohnya di sini program latihan beban untuk cabang olahraga bola voli harus dibuat dengan baik agar bentuk latihan yang diperlukan kelihatan khusus. Maka dianalisis terlebih dahulu otot-otot yang terlibat dan diperlukan pada cabang olahraga tersebut.
Uh, di sini kita ada metode latihan yang anatomikal tadi ya. Itu ada bisa mengikuti metode latihan sirkuit training. Nah, latihan sirkuit training ini tuh dengan apa ya, harus dilakukan dengan rencana yang sedemikian rupa agar latihan yang dimaksud mengenai sasaran yang dituju. Pelaksanaan program ini terdiri dari beberapa stasiun, dan dalam penelitian ini terdiri dari 8 yang harus difokuskan pada otot tungkai, sedangkan 4 lainnya sebagai latihan perantara. Satu set sirkuit selesai jika seorang melakukan 8 stasiun yang direncanakan, sedangkan dalam satu sesi latihan dilaksanakan 3 set sirkuit. Bompa mengatakan bahwa sirkuit training adalah salah satu nama latihan dengan stasiun yang dilakukan secara circle atau berurutan sehingga kembali ke semula, yang dapat terdiri dari 6-9 stasiun. Sedangkan Setiawan mengungkapkan bahwa latihan sirkuit dapat mengembangkan kondisi fisik seperti daya tahan, kelentukan, kelincahan, dan kekuatan dalam satu kali latihan dalam setiap stasiun yang dilakukan. 30 detik dan satu sirkuit dilakukan sampai 15-20 menit. Kemudian istirahat antar stasiun adalah 15-20 detik. Kemudian Fox mengatakan bahwa latihan sirkuit berisi berjumlah stasiun di mana seorang atlet melakukan latihan dalam waktu tertentu. Setelah menyelesaikan satu stasiun, maka pindah pada stasiun yang lain dengan waktu yang ditentukan juga. Ciri-ciri pada latihan beban sistem sirkuit, jumlah beban itu relatif lebih ringan, di mana waktu ditentukan dalam 30 detik, sehingga irama angkatan dipercepat. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip penekanan terhadap kecepatan gerakan akan memberikan peluang yang baik dalam rangka peningkatan speed strength atau power. Upaya untuk mengangkat beban dengan tempo waktu tertentu akan merangsang kerja otot terhadap kondisi latihan yang diberikan. Dalam penelitian ini tuh beban awalnya 60% dari satu kali repetisi, maksimal 1 RM-nya dengan 3 set. Contohnya bentuk latihan yang dapat diterapkan jika menggunakan alat beban sesuai dengan alat yang ada. Sirkuit ya, contoh latihannya tuh yang pertama sirkuit dengan berat badan sendiri. Contohnya half squat, push up, sit up, terus low hop and spot back, terus pull up, terus back up, squat, gitu-gitu. Nah, yang selanjutnya contoh latihannya dengan sirkuit training itu stall bars dan bangku. Itu bentuk latihannya ada step up, terus zigzag, jump over bench, trunk lift, jumping on, gitu-gitu. Terus selanjutnya sirkuit dengan dumbbell atau bola medis. Nah, ini bisa menggunakan bola, lempar dari belakang, terus jump squat, terus half squat gitu. Nah, yang selanjutnya itu sirkuit dengan barbel atau mesin beban. Itu
bisa leg press, bench press, terus upright rowing, leg curl, terus lats pull down, squat, terus butterfly. Nah, selanjutnya pada tahap persiapan atau persiapan umum dapat juga diberikan latihan stabilisasi. Setelah melewati fase pertama, maka untuk fase kedua tujuan pencapaian latihan kekuatan ada pada kekuatan maksimal. Untuk merujuk pada petunjuk Fox tentang urutan latihan beban, jangan mengurutkan suatu latihan pada kelompok otot yang sama. Maka setiap selesai melakukan keempat latihan tersebut, akan dilakukan latihan beban pendukung lainnya. Kemudian Fox melanjutkan untuk menentukan jumlah beban awal adalah menggunakan patokan repetisi maksimal. Artinya beban maksimal yang diangkat oleh sekelompok otot dalam jumlah tertentu sebelum lelah. Tentang beban latihan yang dilakukan dalam penelitian ini didasarkan power disesuaikan dengan satu repetisi maksimal atau 1 RM. Maksudnya bahwa berat beban yang dapat diangkat dalam satu repetisi atau satu angkatan. Yang kedua itu latihan kekuatan ini dapat dilakukan dalam latihan beban sistem set. Nah, dalam latihan beban, menurut Setiawan mengatakan bahwa latihan yang sering dipergunakan adalah sistem set. Artinya dalam pelaksanaan seseorang melakukan angkatan beberapa ulangan untuk satu bentuk latihan yang disebut set. Setelah melakukan satu set, pelaku istirahat 3-5 menit. Selanjutnya latihan dilakukan dengan bentuk yang sama. Di dalam sistem set ini terdapat istilah repetisi dengan set. Menurut Sajoto, bahwa repetisi adalah jumlah ulangan mengangkat suatu beban, sedangkan set adalah satu rangkaian kegiatan dari beberapa repetisi. Kemudian Fox mengatakan bahwa satu set adalah jumlah ulangan yang dapat dilakukan berurut-urutan tanpa istirahat. Dengan kata lain, di dalam satu set terdapat beberapa repetisi. Sistem set adalah latihan beban dengan melakukan beberapa repetisi dari suatu bentuk latihan. Selanjutnya diselingi dengan istirahat setiap setnya. Kemudian kembali jumlah repetisi yang ditetapkan semula ke semula. Menurut Harsono mengajukan latihan ini dilakukan sebanyak beberapa kali set yang dibutuhkan dengan repetisi yang ditentukan pula. Selanjutnya Sajoto menyarankan latihan beban dengan sistem set ini perlu memberikan kesempatan untuk istirahat. Maka antara set pertama dengan set yang kedua harus diselingi dengan istirahat 1-2 menit. Latihan beban sistem set dalam penelitian ini dilakukan dengan 8 stasiun dan setiap kali pertemuan dilaksanakan 3 set untuk setiap stasiun. Untuk istirahat antar repetisi 30 detik dan antara stasiun 2 menit. Selanjutnya konsentrasi pembebanan pada sistem set adalah jumlah beban lebih berat dan repetisi sedikit, di mana perbedaan berat badan pada masing-masing set. Berat beban latihan hanya akan diangkat pada set terakhir dari masing-masing stasiun. Misalnya yang dicontohkan Delhomme dan Watkins dalam Fox membuat program latihan dengan sistem set bagi beberapa kelompok otot, yaitu dalam satu set terdapat 10 repetisi pada beban 50% dari berat beban sebenarnya.
Yang kedua, set kedua itu 10 repetisi pada beban 75% dari beban sebenarnya. Dan yang set ketiga 10 repetisi pada beban penuh. Jadi jumlah beban yang diangkat adalah untuk meningkatkan power, ada 3 set dengan repetisi, di mana berat beban 85% dari 1 Rm dari masing-masing beban angkatan pada stasiun. Nah, itulah video presentasi dari kelompok saya. Bagi teman-teman yang ingin menanyakan atau ingin menambahkan, saya persilakan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.